Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti, kelas A31, mahasiswi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah, yaitu review artikel. Yang pertama, informasi jurnal. Judul jurnal, Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Nama penulis, Karlina Putri. 2. Nurul Azizah. 3. Karima. 4. Gusmaneli. Nama jurnal, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam, volume 2, nomor 2, bulan Maret 2024, halaman 157 sampai 164. Selanjutnya, ringkasan isi artikel. Pendahuluan. Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non-formal yang berperan penting dalam bidang keagamaan, khususnya dalam menjaga nilai sosial dan moral masyarakat Muslim. Lembaga ini menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan agama, memperdalam pemahaman Islam, mempererat hubungan sosial, serta memperkaya spiritualitas umat. Pengajaran di Majelis Taklim berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dengan metode utama berupa ceramah, serta metode lain seperti halaqah dan diskusi kelompok. Pembahasan. Pengertian Majelis Taklim. Kata Majelis Taklim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu majlis yang berarti tempat duduk dan taklim yang artinya belajar. Jadi secara bahasa yang dimaksud majlis taklim adalah tempat belajar. Adapun secara istilah, majlis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang memiliki peserta didik dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang beragam, memiliki kurikulum berbasis keagamaan, dan waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, sejarah perkembangan Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal di Indonesia. Majelis Taklim merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam tertua yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa awal dakwah di Mekah, Rasulullah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang dalam konteks sekarang dapat disebut sebagai bentuk awal Majelis Taklim. Setelah Islam disyiarkan secara terbuka, kegiatan pembelajaran ini berkembang dan semakin dikenal masyarakat, meski tetap menghadapi berbagai tantangan. Di Madinah, Majelis Taklim berkembang pesat dengan Rasulullah mengajarkan Islam di Masjid Nabawi. Sistem ini terus berlanjut pada masa sahabat dan generasi sesudahnya. Bahkan, Majelis Taklim menjadi pusat ilmu dan dakwah hingga masa kejayaan Islam, menghasilkan banyak ilmuwan Muslim dari berbagai bidang ilmu. Di Indonesia, Majelis Taklim juga digunakan oleh para wali sebagai media dakwah. Meskipun telah muncul lembaga pendidikan formal seperti pesantren, madrasah, dan sekolah, Majelis Taklim tetap eksis dan berperan penting dalam masyarakat. Statusnya sebagai lembaga pendidikan non-formal telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan peran Majelis Taklim. Adapun tujuan diselenggarakannya Majelis Taklim adalah sebagai berikut. Pertama, mempererat silaturahim antar jamaah. Yang kedua, menambah ilmu dan keyakinan agama. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berkepribadian Muslim dalam seluruh aspeknya.
Yang keempat, merealisasikan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi majelis taklim. Yang pertama, fungsi keagamaan, yakni membentuk serta memperkuat pemahaman ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat atau learning society, keterampilan hidup dan kewirausahaan. Yang ketiga, fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara, dan umat. Yang keempat, fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. Yang kelima, fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Selain itu, majelis taklim juga berfungsi untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Adapun peran majelis taklim dalam masyarakat adalah mengokohkan landasan hidup manusia di bidang mental, spiritual, keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan batiniah, duniawi dan ukhrawi yang bersamaan, sesuai dengan ajaran Islam, yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan di dunia dan segala bidang kegiatannya. Kesimpulannya adalah Majelis Taklim merupakan suatu lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jemaah yang relatif banyak. Majelis Taklim telah berkembang sejak awal penyebaran Islam di benua Arabia, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam di Asia, Afrika, dan Indonesia pada khususnya, serta terus berkembang hingga sekarang ini. Tujuan utama Majelis Taklim adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap agama, serta memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama muslim. Fungsi Majelis Taklim adalah pendidikan agama, pengembangan pribadi, masyarakat, dan persaudaraan, dan dakwah dan penyebaran Islam. Majelis Taklim memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat Islam yang meliputi membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, analisis artikel. Yang pertama, kekuatan. Artikel ini membahas secara jelas tentang pengertian, materi, sejarah, tujuan, fungsi, dan peranan Majelis Taklim. Dalam penyajiannya dilengkapi dengan referensi-referensi yang dapat dijadikan penguat. Selain itu, dalil yang digunakan baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis untuk menguatkan argumen sangat relevan sehingga pembaca menjadi lebih yakin dengan materi yang dipaparkan dalam artikel. Artikel ini cukup informatif dan kaya sumber atau referensi. Kelemahannya adalah karena penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, tidak tampak dalam artikel adanya data empiris yang dapat dijadikan penguat atau pendukung argumentasi yang disajikan. Selanjutnya, ada beberapa kalimat terlalu panjang yang sebenarnya dapat diringkas. Beberapa ejaan juga terlihat tidak konsisten. Misalnya, Subhanahu wa ta'ala ada yang tertulis kapital semua dan ada yang tertulis huruf kecil. Al-Quran ada yang tertulis Al-Quran, ada yang tertulis
Al-Quran dengan huruf kecil. Artikel ini dominan deskriptif, hampir tidak ada analisis kritis atau pandangan alternatif mengenai peran dan efektivitas majelis taklim di era sekarang. Sehingga artikel seperti rangkuman, bukan karya ilmiah atau analisis mendalam. Kesimpulan, artikel ini bernilai informatif, cocok untuk pengenalan awal terkait materi yang dibahas, yaitu majelis taklim. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan, yaitu dari struktur, bahasa, dan penajaman analisis. Saran yang pertama, gunakan struktur penulisan dengan menambahkan landasan teori dan metode penelitian. Yang kedua, gunakan kalimat aktif dan ringkas. Hindari pengulangan ide dalam paragraf yang sama. Yang ketiga, tambahkan bagian analisis yang membahas tantangan majelis taklim saat ini. Misalnya, dalam konteks digitalisasi, urbanisasi, atau moderasi beragama, dan dampak nyata di masyarakat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.